Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada masih masih tentang bab sabar, yaitu hadis yang ke-35. Wa an Atha ibni Abi Ribah qala li ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah. Dari Atha bin Abi Ribah telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas, berkata kepada Atha bin Abi Ribah, ala urika imra'atan min ahli jannah. Maukah aku perlihatkan kepada engkau seorang wanita dari penghuni surga? Faqultu bala, maka saya mengatakan tentu. Qala hadhil mar'atus sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam yang pernah bertemu dengan yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya dia berkata kepada Nabi, ini usra'u, saya artinya sering pingsan atau biasa pingsan, ya. Wa inni atakasyaf, dan ketika saya pingsan saya biasanya tersingkap, saya punya aurat. Pada Allah Ta'ala ali, maka berdoalah kepada Allah untuk diriku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kamu berkehendak untuk sabar, maka bagimu adalah surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Jika engkau mau, saya doakan kamu kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Faqalat asbir. Perempuan itu mengatakan, saya lebih memilih untuk bersabar. Faqalat inni atakasyaf. Tapi kalau saya pingsan, bagaimana dengan tersingkapnya aurat saya? Pada Allah alla atakasyaf. Maka berdoalah kepada Allah agar saya tidak tersingkap aurat saya ketika saya pingsan. Pada alaha, maka Nabi pun mendoakan wanita tersebut agar tidak tersingkap auratnya pada ketika dia seandainya dia terkena atau dia pingsan, ya, maka tidak tersingkap auratnya. Dan tentu doa Nabi diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaihi, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi dalam hadis ini, ya, bahwasanya penghuni surga
ada yang Nabi sudah nyatakan dia sebagai penghuni surga. Seperti dalam hadis ini ada seorang wanita yang berkulit hitam ya, yang mana dia sudah dinyatakan sebagai penghuni surga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga misalnya ada beberapa sahabat yang Nabi sudah sebutkan nama-namanya seperti Abu Bakar di surga, ya. Nabi mengatakan Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Begitu juga dengan atau dengan yang kita kenal dengan 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi, maksudnya mereka adalah penghuni surga, di antaranya dalam 4 dari Khulafa Rasyidin, 4 dari Khulafa Rasyidin, bahwasanya mereka mendapatkan jaminan dari Nabi sebagai penghuni surga. Ya, itu ya. Begitu juga sebenarnya sebagai semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang dijamin masuk surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang muhajirin, ya, orang-orang yang terdahulu dan awal-awal masuk Islam, membela Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah persiapkan baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya, dan mereka adalah dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Ya, jadi para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga kita menyaksikan, ya, atau bersaksi bahwasanya orang-orang mukmin itu seluruhnya orang-orang mukmin adalah penghuni surga. Ya, seluruh orang-orang mukmin, ya, tanpa terkecuali selama dia mukmin dan dia tentu beramal soleh, ya, maka dia adalah penghuni surga. Ini yang kita harus yakini. Adapun orang per orang, person per person, individu, tidak boleh kita mengatakan si fulan ini penghuni surga. Iya, kecuali apa yang telah disaksikan oleh Nabi, bahwasanya si fulan tempatnya di surga, si fulan tempatnya di surga. Itu persaksian Nabi. Ya, tentu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bisa menentukan, menyaksikan sebagaimana yang Allah wahyukan kepadanya. Adapun kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga kita tidak bisa memastikan seorang itu penghuni surga, si fulan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa seluruh orang mukmin yang beramal soleh, maka dia adalah penghuni surga. Kelak adalah penghuni surga, itu boleh saja karena kita mengatakan dengan sifatnya, menyatakan dengan sifatnya, itu orang yang beriman, orang yang beramal, bukan kita menentukan si fulan bin fulan penghuni surga, karena kita tidak tahu, boleh jadi dia di akhir hayatnya itu dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu orang yang beriman, yang orang mukmin yang beriman yang meninggal dunia, tentu kita berharap mereka adalah orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang tetap mukmin sampai akhir hayatnya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, ya, terkait tentang siapa-siapa yang berhak kita menjadi saksi bahwasanya mereka adalah penghuni-penghuni surga, sebagaimana yang Nabi saksikan kepada mereka sebagai penghuni surga, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, seperti misalnya para khulafaur rasyidin yang 4 itu sudah pasti dijamin masuk surga. Begitu juga seluruh para sahabat Nabi, yang mereka semua adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tadi disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tentang siapa-siapa yang penghuni surga, maka kita hanya bisa menyatakan secara sifatnya saja. Misalnya si fulan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan
meninggal dalam keadaan beriman dan juga dia beramal soleh pada masa hidupnya, maka kita menghukumi secara umum ya bahwasanya orang mukmin itu adalah tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun person per person, orang per orang, sekali lagi kita tidak punya hak untuk mengatakan simpulan itu adalah penghuni surga karena hanya Allah yang lebih tahu bagaimana keadaannya ketika dia meninggal dunia. Baik, kita sekarang berpindah kepada slide yang berikutnya ya. Kita berpindah kepada slide yang berikutnya. Ya. Ya, ini slide yang berikutnya ini. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi wanita itu ya termasuk yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ayat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, uh, ya sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan, ya bahwasanya manusia wanita ini dia bersabar atas penyakit yang dia derita. Dia lebih memilih kesabaran daripada kesembuhan. Uh, kenapa? Karena beliau wanita ini telah disampaikan oleh Nabi bahwasanya jika dia bersabar maka baginya surga. Ya oleh karena itu dia lebih memilih surga daripada kesembuhan dirinya. Hanya saja dia minta kepada Nabi ya agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap auratnya atau ketika dia dalam keadaan pingsan tidak tersingkap auratnya. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar wanita ini dijaga auratnya ketika dia pingsan karena penyakitnya. Kemudian orang yang pingsan itu ada dua, ya ada dua jenis. Ada orang yang pingsan karena penyakit ya. Ada memang orang yang kena penyakit yang suka pingsan, ya tiba-tiba langsung pingsan. Ada yang memang penyakitnya itu, ya. Yang kedua ada juga orang yang pingsan itu karena faktor jin, karena faktor jin ya, jin yang memasuki ke dalam tubuh daripada orang tersebut sehingga orang tersebut pun ya berbicara berbicara yang bukan dari dirinya, bahkan terkadang mengeluarkan suara-suara yang bukan dari dirinya, ya bahkan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya dia tidak pantas mengucapkan kata-kata itu misalnya, atau dia punya gerakan-gerakan badan ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya pelaku riba itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan sempoyongan ya tidak tentu arah keadaannya ya sebagaimana jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Coba kita lihat ya, ketika seorang itu dirasuki oleh jin, apa yang dilakukan? Dia tidak sadar ya apa yang dia lakukan. Ya, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Karena apa? Karena dia telah dikuasai oleh jin. Jadi perempuan ini tidak tahu sebenarnya apakah dia karena ada penyakitnya, penyakit medisnya yang suka pingsan-pingsan misalnya, ya, atau dia wanita ini dia terkena jin misalnya, atau biasa terkena jin. Ya, sekali lagi kalau ada orang yang suka pingsan karena faktor medis, tentu berobatnya ke medis, tentu berobatnya ke medis, tentu ada obat-obat tertentu yang diberikan dokter kepada penderita penyakit tersebut. Namun jika seseorang itu suka pingsan karena faktor apa namanya atau kesurupan karena faktor jin, maka itu diobati dengan ruqyah. Kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang yang terkena kemasukan jin tersebut. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, yaitu terkait ya tentang apa namanya tentang orang yang wanita yang kena penyakit suka pingsan atau tidak sadarkan diri tiba-tiba ya apakah karena faktor medis atau non medis, misalnya non medis maksudnya
bisikan apa namanya serangan setan atau jin misalnya, atau ya kerasukan masuknya setan ke tubuh manusia, ini juga yang harus kita yakini bahwasanya setan itu juga ya memasuki tubuh manusia, mengganggu manusia, menggoda manusia, bahkan juga menyakiti juga manusia. Ya, bukan cuma sekedar menggoda, menyakiti tubuh kita. Sebagaimana eh, apa namanya yang kita saksikan ya, orang-orang yang masuk atau jin-jin yang masuk ya ke dalam diri seseorang itu, sehingga terkadang mengeluarkan suara-suara yang aneh misalnya, atau gerakan-gerakan yang aneh. Ya, bahkan disebutkan ya Ibnu Taimiyah pernah meruqyah seseorang yang kemasukan jin. Ya, bahkan sampai Ibnu Taimiyah memukul orang tersebut, bahkan sampai keras-keras dia pukul, tapi orang yang dimasuki jin itu tidak merasa kalau dia sedang dipukul atau karena dia telah dipukul. Ya, karena apa? Karena dirinya telah dikuasai oleh syaitan. Jadi yang sakit itu hanyalah syaitan atau jin ya yang masuk ke tubuh manusia. Maka di sinilah pentingnya kita meruqyah, ya pentingnya kita membentengi diri kita dengan zikir-zikir ya agar kita tidak kena namanya serangan-serangan daripada jin-jin jahat atau santet atau sihir atau yang semisalnya. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi di sini ya inti daripada pembahasan kita pada kali ini dalam hadis ini adalah pentingnya kita bersabar. Ya tentu setiap kita pasti namanya ada masalah-masalah yang kita hadapi, ada namanya ujian-ujian yang kita hadapi, baik ujian-ujian medis ataupun non medis, maka kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Kalau memberikan jalan keluar seperti non medis ada namanya ruqyah, ya ada namanya wirid-wirid, ya zikir-zikir pagi dan petang, ini sebenarnya untuk membentengi diri kita ya agar kita tidak terkena dari sihir, gangguan setan dan seterusnya. Intinya adalah kita harus bersabar atas musibah, atas ujian yang menimpa kita. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Hadisnya cukup pendek ya, tetapi memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semua bahwasanya setiap kita pasti ada masalah, ada penyakit yang kita derita, ada problem yang kita hadapi, ada hal-hal yang pelik kita hadapi, tapi harus kita hadapi dengan kesabaran. Kita hadapi untuk senantiasa berdoa kepada Allah, seraya kita berharap kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, biar sedikit kita pelajari ya satu hadis, tetapi berbekas bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kajian hadis pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran para para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini dalam kajian kami, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian tafsir ya kami istirahat dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir. Akan kami kirimkan linknya sebentar insya Allah. Insya Allah akan dimulai kajian tafsir sekitar jam 9:15. Ya kami istirahat dulu beberapa menit. Jam 9:15 malam ini ya insya Allah kita sambung dengan kajian apa namanya tafsir Al-Quran. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.